Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna fit ta'wil amma ba'du. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar tematik ya, subtema kedua, keunikan daerah tempat tinggalku. Kali ini kita muatannya bahasa Indonesia, kompetensi dasar 3.9 dan 4.9. Silakan dibuka bukunya halaman 45. Mari kita mulai dengan membaca doa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis-sholihin. Ya Allah, tambahilah ilmuku, pertinggilah kecerdasanku, dan jadikanlah aku anak yang soleh. Amin. Karakter tokoh pada teks fiksi. Ya. Kalau kemarin kita sudah belajar ya, di dalam fiksi itu, teks fiksi itu ada tokoh ya. Tokoh itu ada tokoh protagonis dan ada tokoh ya antagonis. Silakan buka bukunya halaman 45. Nanti kita akan bercerita kura-kura dan bangau. Memahami sebuah cerita ya, untuk memahami sebuah cerita dari awal hingga akhir ada caranya, yaitu membagi cerita menjadi 3 bagian. Cerita di bagian awal, cerita di bagian tengah, dan cerita di bagian akhir. Sekali lagi, untuk memahami sebuah cerita dengan utuh, kita harus membagi cerita itu ke dalam 3 bagian. Cerita bagian awal, ya awalnya seperti apa? Cerita bagian tengah, tengahnya seperti apa? Biasanya konflik ya. Dan bagian akhir, ya selesainya cerita seperti apa? Penyelesaian. Kemudian cari kata kunci ya. Lalu kita harus mencari kalimat atau kata kunci dari cerita tersebut. Kita harus mencari kata kunci dari cerita, maka kita akan lebih mudah menyimpulkan isi cerita. Misalkan paragrafnya nih, paragraf 1, 2, 3. Ini ada kisah tentang bangau dan kura-kura. Kita cari kata kuncinya, misalkan bangau, kura-kura. Oh, bangau itu bersahabat dengan kura-kura, misalkan. Kita cari kata kuncinya atau kalimatnya, maka kita akan mudah memahami cerita. Kemudian menuliskan nama tokoh ya. Tokohnya siapa aja kita tulis, memudahkan mengingat tokoh dalam cerita. Jadi kalau kita baca cerita teks fiksi, kita tulis nih tokohnya siapa aja. Misalkan di cerita The Angel ada tokoh namanya Mei dan Ahmad misalkan. Itu kita tulis ya, Mei dan kedua Ahmad. Selanjutnya ya kita akan bercerita kura-kura dan bangau. Selamat membaca. Kura-kura dan bangau, kura-kura dan bangau hidup bersama di sebuah danau yang indah dan banyak tersedia makanan. Jumlah ikan di danau cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bangau dan kura-kura. Namun, si kura-kura mempunyai kebiasaan yang kurang baik, yaitu tidak sabar kepada bangau atau hewan lain yang ada di sekitar danau. Nggak sabaran dia ya. Maka sering terjadi pertengkaran. Dibuka bukunya halaman 45. Di antara kura-kura dan hewan lain, bangau selalu mengingatkan kura-kura untuk memperbaiki sikapnya. Namun, kura-kura tidak mau menurutinya ya, tidak sabaran. Musim kemarau tiba.
Sungai-sungai mulai kering termasuk danau tempat mereka tinggal. Bangau menawarkan kepada kura-kura untuk mencari tempat tinggal baru. Awalnya kura-kura menolak dengan alasan belum tentu menemukan tempat yang lebih baik. Ya, Bangau pun menolong kura-kura dengan cara menerbangkannya menggunakan sebatang ranting pohon. Bangau berpesan kepada kura-kura untuk selalu menggigit kuat ranting itu selama mereka terbang. Tapi kura-kura lupa pesan Bangau. Dia tidak sabaran ya. Daerah yang dituju hampir sampai. Kura-kura melihat ada danau biru di bawahnya. Kura-kura berteriak gembira. Teriakan kura-kura itu bersamaan dengan terlepasnya ia dari ranting pohon. Akhirnya kura-kura terjatuh dan tubuhnya luka. Bangau sangat sedih melihat sahabatnya itu. Ya, oke. Jadi ada berapa tokoh ini? Ada dua, Bangau dan kura-kura. Sifatnya gimana? Yang protagonis yang baiknya adalah Bangau. Dia suka menolong dan menasihati sahabatnya kura-kura. Tokoh antagonisnya siapa? Kurang baik ya, kura-kura. Dia tidak sabaran. Disuruh gigit rantingnya sampai selesai terbangnya. Pas lihat danau dia malah ada danau. Otomatis gigitannya lepas sehingga dia jatuh terluka. Oke. Selanjutnya coba kita isi tugasnya. Tolong ambilkan papan tulisnya ya. Oke. Kita gunakan papan tulis. Kamu siapkan pensilnya. Kamu siapkan pensil. Ya. Halaman berapa? 46. Coba Dede Alfian nyalain mikrofonnya. Nomor 1 baca Dede Alfian. Siapakah tokoh utama dalam cerita Kura-kura dan Bangau? Nah, tokoh utamanya ada 2 ya. Siapa? Kura dan Bangau. Bangau dan Kura-kura. Iya, dan kura-kura. Ini cara nulis kura-kura kayak gini ya, K-nya besar di awal. Bangau juga. Karena ini nama tokoh. Nomor 2 dibaca sama Lira. Nyalain mikrofonnya. Inayah nyalain mikrofonnya. Lira, nomor 2 baca. Siapakah tokoh protagonis dan antagonis dalam cerita tersebut? Protagonis yang baik. Siapa? Yang baik? Bangau. Bangau. Antagonisnya siapa? Kura-kura. Iya, antagonisnya kura-kura. Nomor 3 dibaca sama Inayah. Kebaikan apa yang dilakukan Bangau terhadap kura-kura? Apa kebaikannya? Menerbangkan kura-kura dengan bantuan ranting. Iya, dia kasihan temennya nggak di danau yang kering, nggak bisa terbang. Nah, coba Nitya nomor 4 dibaca. Sifat apa yang membuat tokoh kura-kura tidak disukai oleh hewan lain? Apa sifatnya? Tidak sabaran. Ya, tidak sabar. Selalu buru-buru. Masih di atas sudah teriak, ada danau, jatuh.
Hoshi, nyalain mikrofonnya Hoshi. Baca nomor 5 Hoshi. Kalimatnya, manakah yang menyatakan sikap baik tokoh Bangau? Bangau selalu mengingatkan kura-kura untuk menasehati ya, yang kalimat baiknya ya. Yang pertama, Bangau selalu mengingatkan kura-kura. Bangau selalu mengingatkan kura-kura untuk memperbaiki sikapnya. Jangan tidak sabaran, harus sabar ya. Kemudian apalagi kalimat baik dari tokoh Bangau. Bangau pun menolong kura-kura dengan cara menerbangkannya. Bangau pun menolong kura-kura dengan cara menerbangkannya Kura-kura untuk memperbaiki menggunakan sebatang ranting pohon. Menggunakan sebatang ranting pohon. Nah, oh ini teman yang baik ini Bangau ini. Lut, nyalain mikrofonnya Lut. Nomor 6 Lut baca. Nomor 6. Tuliskan halaman 46 Lut. Tuliskan Kesimpulan dari cerita tersebut. ya, kesimpulannya apa? Kesimpulannya Bangau bersahabat dengan kura-kura. Ia menasehati kura-kura agar bersifat sabar. Kura-kura tidak mau merubah sikap jeleknya sehingga ia jatuh akibat sifat tidak sabarnya, gitu kan? Karena nggak sabaran masih di atas terbang, malah hore ada dana. Ya iyalah, kalau bicara dia terlepas dari ranting, akhirnya mati. Ya, terkubur dan dimakan sama cacing. Oke, alhamdulillah pelajaran bahasa Indonesia sudah selesai. Mari kita tutup pelajaran bahasa Indonesia ini dengan membaca doa. Membaca doa dimulai Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamna alladzi yanfa'una wa zidna ilma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.